Mungkin beberapa di antara kalian sempat mikir, apakah gua harus kerja sesuai dengan jurusan gua, atau ya gak apa-apa kalau misalnya gua keluar dari jurusan gua. Dan apakah gua memang harus melanjuti profesi yang sesuai dengan jurusan kuliah gua dulu atau enggak? Gue di sini pengen ngasih beberapa pandangan buat teman-teman di sini yang masih bingung tentang kedepannya mau gimana. Halo, kembali lagi dengan gue, Brian Jonathan, dan gue akhirnya muncul lagi di video panjang kali ini. Mungkin teman-teman kenal gue di Instagram atau di TikTok, dan ini gue jarang banget bikin video YouTube ataupun podcast, tapi gue mau coba untuk lebih sering lagi bikin konten di YouTube dan podcast. Jadi buat teman-teman yang pengen berbagi cerita atau pengen ngobrol, dan pengen di-shoutout di konten yang gue bikin, ngasih tahu aja ke gue melalui email ataupun WhatsApp. Gue open banget buat teman-teman yang mau ngasih pendapat atau pengen ngobrol, ya gue bisa diskusi sama kalian di kolom komentar ataupun di video-video selanjutnya. Selalu ada aja muncul pertanyaan ini ketika di live TikTok gue, yaitu, Lu kuliah psikolog ya? Lu tuh psikolog ya? Lu kuliah psikologi gimana? Kenapa lu gak jadi psikolog? dan lain sebagainya. Semua seputar tentang psikologi-psikologi. Karena kebetulan gue di live TikTok juga sering ngobrol soal psikologi, dan konten gue juga banyak bahas soal psikologi. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu tahu gue itu siapa, sedikit background dari gue tuh Brian Jonathan, sarjana psikologi. Gue kuliah psikologi dulu di salah satu universitas swasta di Bandung. Dan gue udah lulus dari 2022. Dan untuk saat ini memang kerjaan gue gak ada kaitannya dengan psikologi. Dan untuk saat ini gue juga lagi fokus untuk pengembangan dari Reksa Music School, itu sekolah musik dari produser gue, atau teman dekat gue. Dan gue juga lagi fokus untuk ngembangin di Soteria Care Center, salah satu tempat rehabilitasi untuk orang yang gangguan kejiwaan. Dan masih banyak juga urusan-urusan lainnya yang lagi gue jalanin. Dan kesibukan gue juga salah satunya bikin konten di sini. Tapi konten ini sampingan dan gue jadiin hobi aja. Kalau soal kerjaan pengembangan, itu gue baru jalanin selama setahun dan gue mau jadikan ini sebagai sampingan juga ke depannya. Dan fun fact, gue juga dulunya pernah kerja jadi HRD. Dan gue dulu kerja sebagai HRD itu spesialisnya untuk rekrutmen. Yang dimana gue tuh langsung kerja setelah lulus kuliah dulunya. Itu di tahun 2022 waktu itu. Ketika gue lulus kuliah, hari ini yudisium, besoknya langsung ngantor. Karena gue tuh udah direkrut sebelum gue lulus kuliah juga kebetulan. Itu gue kerjanya di salah satu perusahaan FMCG yang besar di Indonesia. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk keluar juga. Karena ya memang gue lagi di tahap eksplorasi. Gue lagi cari-cari sebenarnya apa yang gue suka lakuin. Dan apa yang sebenarnya gue rasa gue seneng lakuin. Dan setelah gue resign dari perusahaan itu, ya temen gue ini, Kak Reksa ini, langsung narik gue untuk bantu di Reksa Music School. Dan setelah itu langsung ditarik juga ke Soteria Care Center. Di sana sebenarnya gue tadinya mikir gue mau jadikan itu sebagai kerjaan sampingan. Tapi ya itulah yang support gue selama setahun ini juga. Secara mengkagetkan gitu, karena gue jujur gak expect bisa kerja seperti itu. Untuk konten gue udah jalanin sejak gue kuliah BTW. Jadi ya memang sempat ada naik turun, tapi itu hal yang wajar ketika kita kerja di apapun itu. Mau lu bikin konten, mau lu jadi pengusaha, lu bikin bisnis gitu. Itu semua pasti ada naik turunnya. Dan itu hal yang wajar sebetulnya. Kembali lagi ke pertanyaan di video ini, yaitu apakah gak apa-apa kalau misalnya kita berubah jalur. Sebelum ini gue juga sempat mikir-mikir, karena banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman, yaitu apakah gue bakal lanjut kuliah di psikologi? Apakah gue bakal lanjut kuliah profesi atau S2, khususnya di bidang psikologi juga. Karena orang-orang itu berekspektasi ke gue, lanjut aja di psikologi gitu loh, udah nanggung gitu kalau S1 doang. Nah, gue mau kasih perspektif gue sebenarnya di sini. Mungkin sebagian dari teman-teman atau dosen-dosen gue di psikologi ya bakal agak kecewa kenapa gue gak mau lanjut. Tapi gue punya alasan tuh itu, dan gue pengen kasih perspektif yang berbeda buat teman-teman di sini. Gue dari dulu tuh kuliah psikologi karena ya emang karena gue seneng aja sama ilmunya, bukan karena gue emang pengen jadi psikolog. Karena ketika SMA gue dulu pikir gue mau kuliah, gue tuh bingung, gue mau kuliah apa sebenarnya. Gue baru tahu gue mau kuliah psikologi itu bahkan di SMA 3. Udah tahun terakhir SMA, dan gue langsung memutuskan ambil psikologi. Waktu itu kenapa gue ambil psikologi? Karena waktu itu gue sempat mikir, kayaknya menarik ini topik, gue suka. Dan kebetulan juga gue sempat baca beberapa buku filsafat dan psikologi yang ringan-ringan lah. Dan dulu mentor gue, Dalton, dia sempat ngomong, lu coba ambil psikologi aja, kayaknya cocok buat lu. Jadi dia bilang, lu kalau kuliah psikologi, lu bisa terapin ilmu psikologi ini di kehidupan sehari-hari. Menurut dia seperti itu. Nah, gue mikir, ya udah,
Gue sebenarnya dari dulu udah tertarik dengan bisnis dan manajemen, tapi akhirnya gue gak ambil. Tapi gue mikir, gue bisa ambil ilmu psikologi ini untuk gue terapin di bisnis atau di urusan kerjaan atau kehidupan sehari-hari, dan juga membantu gue untuk meningkatkan kualitas hidup gue sebenarnya. Jadi, nggak salah kata orang itu kuliah psikologi itu rawat jalan. Memang itu benar. Tapi ya nggak sepenuhnya rawat jalan juga, karena kuliah psikologi nggak semudah yang kalian kira. Fast forward 4 tahun setelah kuliah, gue diterima di salah satu perusahaan FMCG yang besar di Indonesia sebagai seorang HR recruiter. Jadi kerja gue ngerekrut orang, dan ya rekrutmen itu tidak semudah yang kalian kira. Bukan hanya sekedar baca CV, interview orang, terima orang. Tapi soal ini gue bakal cerita di waktu lain, perspektif gue soal HR recruitment dulunya. Itu sedikit background soal gue. Oke, singkat cerita, gue resign dari tempat itu dan akhirnya gue kerja di pekerjaan gue saat ini. Memang kerjaan gue saat ini kayak gak ada kaitannya dengan kuliah gue dulu. Harus gue akui memang iya. Tapi gue bilang setidaknya itu berguna banget buat gue untuk gue ningkatin kualitas hidup gue yang tadi gue sempat bilang di awal. Sebenarnya tujuan kuliah itu bukan hanya sekedar lu mendalami ilmu perkuliahan lu itu. Gue pengen ngutip salah satu pernyataan dari Jordan Peterson. One of the things that just blows me away about universities is that no one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think, because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake, and those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. Itu agak mengubah perspektif gue juga sih sebenarnya ketika gue denger itu. Karena gak pernah ada dosen atau siapapun yang ngomong ke gue tujuan kuliah yang sebenarnya itu apa. Orang bilang tujuan lu kuliah ya untuk lu belajar ilmu yang lu mau dalamin biar lu bisa kerja di bidang itu. Toh, gue sekarang juga udah lupa apa yang gue pelajari ketika gue kuliah psikologi. Gak semuanya gue ingat. Gue hanya ingat yang menurut gue penting dan masih gue pakai di kehidupan sehari-hari gue dan kerjaan gue. Malah yang gue dapatkan selama gue kuliah adalah gue belajar untuk ningkatin soft skill gue. Contohnya ya, gue bisa belajar untuk mikir, ngadapin masalah, dan ambil keputusan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, kebanyakan dari teman-teman deket gue sekarang, gue ketemunya pas gue kuliah juga. Kalau bukan karena kuliah itu, gue gak bakal ketemu teman-teman gue saat ini. Dan gue gak bakal dapat kerjaan yang gue punya saat ini. Jadi kuliah juga itu tujuannya untuk networking. Lu punya kesempatan untuk kenal dengan sebanyak mungkin orang. Dan selama kuliah juga gue ngejalanin organisasi, gue sempet jadi freelance photographer, gue pun udah mulai jadi content creator. Dari sana gue juga bisa punya kesempatan untuk coba itu ini tanpa harus khawatir gue gagal. Gue juga sempat baca di media sosial, ada beberapa orang yang mempermasalahkan tentang kerjaan yang gak nyambung dengan jurusannya. Harapannya orang jurusan di kuliah ini agar banyak yang kerja di bidang yang sama dengan jurusannya itu. Tapi di sana gue gak setuju banget, karena itu haknya orang. Orang mau kerja apa, orang mau kuliah apa ya terserah dia. Misalnya, kayak gue kuliah psikologi. Ekspektasinya orang-orang adalah gue jadi psikolog. Tapi ya tergantung pilihan gue. Kalau emang gue gak mau jadi psikolog, emang masalah buat lu. Balik lagi, tergantung orientasi orang itu bagaimana. Apa tujuannya orang? Ada orang tujuannya finansial. Ya sudah, dia realistis aja. Dia kuliah yang gak nyambung dengan kerjaan dia, tapi kalau kerjaan dia menghasilkan banget buat dia, gak ada masalah buat dia. Tapi gue juga menghargai orang yang tujuannya untuk pelayanan. Contohnya, dia kuliah psikologi. Ujung-ujungnya jadi psikolog, tapi dia mau jadikan profesi sebagai seorang psikolog untuk melayani atau membantu lebih banyak orang. Atau membantu menangani lebih banyak orang yang punya gangguan mental. Itu bagus, tapi ya itu panggilan dia. Nah, masuk ke soal panggilan. Gue kenapa gak jadi psikolog juga? Karena gue gak merasa ada panggilan sebagai seorang psikolog. Selama gue kuliah dulunya, gue jadikan itu sebagai kesempatan untuk uji coba. Gue coba-coba dulu, gitu loh. Gue mau tahu, gue sebenarnya suka gak sih sama bidang ini? Gue sebenarnya cocok gak sih kerja sebagai ini? Contohnya, ketika gue kuliah psikologi dulu, gue belajar soal konseling. Gue praktek sebagai konselor, gue magang sebagai konselor, guru BK. Dan ketika gue menjalani tugas sebagai konselor, gue menyadari, kayaknya gue gak cocok deh jadi konselor. Gue gak sanggup denger cerita orang panjang-panjang. Karena gue mikirnya adalah, gue cukup dengar, lu punya masalah apa, gue pengen kasih solusi, that's it. Ya bagi gue gak sanggup. Dan ya udah, daripada gue maksa diri gue untuk jadi seorang konselor, tapi gue sendiri ngerasa kayaknya gak cocok dengan gue, ya mending gak usah sama sekali. Mending gue berhenti juga pada saat itu. Ya, singkat cerita ya memang gue lulus dari mata kuliah itu, malah lulus dengan nilai yang tinggi. Tapi ya,
Kalau gue menyadari gue gak cocok, gue gak mau maksain diri gue untuk kerja sebagai konselor ke depannya. Walaupun sekali-sekali kalau pelayanan pro bono jadi konselor itu ya udahlah, gak apa-apa. Tapi kalau lu suruh gue untuk kerja setiap hari sebagai konselor, gue gak sanggup. Dari sana gue juga menyadari, kayaknya gue gak lanjut deh jadi psikolog. Jadi dari sini teman-teman juga bisa sambil memanfaatkan masa-masa kuliah untuk dijadikan sebagai kesempatan untuk trial and error. Ada saatnya untuk mencoba, kalaupun gagal, ya udah. Kalaupun nggak merasa cocok, ya udah. Lu masih punya kesempatan yang lain di luar itu. Karena gue juga kenal banyak teman-teman gue, banyak relasi gue, dia kuliah apa, kerjanya apa, nggak nyambung gitu loh. Tapi toh mereka bahagia juga pada akhirnya. Tapi di sini gue bukan berarti mendiskreditkan teman-teman yang linear jalannya. Ya, gue menghargai teman-teman yang masih mau lanjut jadi seorang psikolog. Good for you. Lu udah menemukan panggilan jadi psikolog, ya belajar sebaik mungkin dan layani sebanyak mungkin orang dengan baik. Gue respect sama teman-teman yang mau lanjut di bidang yang sama. Tapi kalau misalnya teman-teman juga merasa ternyata gak cocok di bidang yang kalian lagi kuliah ini, ya gak apa-apa sebenarnya. Karena hidup itu ada banyak pilihan. Dan ditambah tujuan kita semua beda. Ada yang tujuannya mau pelayanan, ada tujuannya memang mau karir, ada tujuannya memang mau kekayaan. Ya kita nggak bisa menilai orang. Ya balik lagi semua ke kita masing-masing di sini, gimana kita bertahan hidup. Beberapa waktu lalu gue juga sempat ngobrol sama dosen gue, beliau adalah psikolog senior, bahkan beliau itu bilang, gak apa-apa kalau misalnya gue juga gak mau jadi seorang psikolog, karena gak ada panggilan di bidang itu. Malah beliau bilang, untuk usia 20-an, ya itu adalah saat yang terbaik untuk eksplorasi sebanyak mungkin. Coba ini, coba bidang ini, coba bidang itu, cari yang paling cocok buat kamu. Dan cari juga yang paling sustainable. Sustainable di sini artinya apa? Bisa menghasilkan dan bisa membuat lu puas untuk jangka waktu yang lama. Apalagi ketika kalian bakal masuk usia 30-an. Itu adalah saatnya untuk settle down. Kalian juga udah harus tahu apa yang sebenarnya kalian pengen lakuin untuk sisa hidup kalian. Nah, dari sana kalian udah ketemu nih pekerjaan yang cocok sama lu dan juga sangat menghasilkan dengan lu, ini ideal banget. Tapi gue yakin memang nggak semua orang bisa mendapatkan posisi pekerjaan yang seperti itu. Tapi usahakan mulai dari sekarang. Kita cari apa yang benar-benar kita suka, tapi apa yang juga menghasilkan. Kalau kalian berhasil menemukan pekerjaan yang memenuhi dua kriteria ini, selamat untuk kalian. Kalian udah menikmati hidup, gue bilang. Jadi buat teman-teman yang masih merenung apakah kuliah gue sesuai dengan minat gue, atau apakah gue harus kerja sesuai dengan jurusan gue, ya gak apa-apa, gue bilang ke kalian. Kalian explore aja sebanyak mungkin. Kalian juga jangan jadikan itu sebagai beban untuk kalian, untuk gak maju ke depan. Kalau memang akhirnya kalian menemukan hal yang di luar jurusan kalian, tapi kalian lebih suka bidang itu, udah, lanjut. Gak apa-apa, gitu loh. Karena ujung-ujungnya semua tergantung pilihan kalian. Kalian mau gimana ke depannya. Yang penting kalian bisa menemukan satu hal yang sustainable buat kalian, dan itu bikin kalian bahagia dalam hidup. Jadi segitu dulu dari gua untuk sesi kali ini. Kedepannya gua bakal banyak bahas soal psikologi, soal kehidupan, dan soal kerjaan, dan apapun itu yang berkaitan dengan itu. Jadi kalian jangan lupa untuk follow dan subscribe untuk ikuti update terkini, dan jangan lupa untuk like, untuk kasih tahu ke algoritma kalau ini adalah konten yang menarik. Jadi sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.